Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Belum apa-apa lo ya. Oke. Ini belum apa-apa, telinga gue udah berdenging, asli. Pekak banget rasanya. Gue akan menceritakan sebuah, bukan pengalaman sini ya. Ini kejadian yang berhubungan dengan orang lain sih. Tapi kasusnya tuh beredar luas di video di WhatsApp gitu loh. Disebarin di status WhatsApp. Kejadiannya sekitar setahun lalu kalau nggak salah ya. Tur, kok udahnya lo? Lu kayaknya baru kali ini doang syuting banyak ketawa. Ini nggak bakal gue cut ya, behind the scene. Di belakang gue ada orang soalnya. Biasa gue syuting sendirian guys. Bisa kaku ya. Gue jadi banyak orang. Di belakang gue ada Fatur dari Jalan Mayat Official. Yang nanti gue juga bakal curhat di channelnya dia ya. Jadi kejadian ini gue alami, bukan dialami ya, terjadi sekitar ya kayaknya setahun lalu gitu ya, gue lupa gitu. Ada suatu kasus, gue nggak akan banyak cerita di sini, ini hanya singkat dan simple. Kasusnya adalah suicide atau bunuh diri. Awalnya sih gue lewat tempat ini nih, lewat tempat ini kok aneh gitu, ada police line. Kenapa dibatasin police line? Biasanya kan itu tempat umum, GOR, gedung olahraga yang biasa difungsikan untuk main bulu tangkis. Itu umum ya, untuk umum. Tapi kok tumben gitu dipasangin police line. Gue pulang nyampe rumah, gue nanyalah ke ibu gue, ke kakak gue, itu di kelurahan di GOR ada apaan kok GOR-nya dipasangin police line. Loh, emang lo gak tahu Nan, tadi malam rame-rame, tadi pagi rame-rame, ada apaan emang? Itu yang jaga GOR bunuh diri. Gue kaget dong. Loh, si bapak yang bunuh diri? Bukan bapak-bapaknya. Bu, kan waktu beberapa bulan yang lalu yang jaga bapak-bapak, Bu, tua sama istrinya. Enggak, sekarang udah diganti, bukan bapak-bapak lagi, tapi yang jaga anak muda. Umurnya sekitar 24-25an gitu. Udah diganti. Ya udah. Nah itu yang jaganya yang baru sekarang bunuh diri gitu. Kaget dong gue. Sebab beberapa bulan yang lalu gue baru aja make GOR itu gitu loh. Untuk praktek badminton. Ada suatu kejadian aneh. Saat sebelum diganti penjaganya ya, yang sama anak muda yang melakukan suicide itu, gue tuh selalu fokus ke, jadi gini loh, buka pintu gerbang gede gitu kan, arah kanan ada tangga, ada kamar untuk, kalau dulu sih dipakainya untuk kamar yang jaga ya. Gue selalu fokus ke situ aja, ada apa ini sebenarnya, ada apa dengan tangga dan ada apa dengan atas gitu. Tapi gue nggak peduli sebab gue lagi bawa anak-anak gue untuk praktek dasar servis. Udahlah, gue nggak peduli. Akhirnya gue nanya lagi, kapan kejadiannya Bu? Nggak tahu tuh, baru ketahuannya tadi pagi subuh. Biasanya kan si masnya jam 5 udah beres-beres, udah segala macem lah,
jam 6 udah ada yang booking gitu, udah ada yang make. Ini tumben kok udah hampir jam 8, orang udah pada nungguin, pintu masih ditutup. Pas diketok-ketok juga dor masih dikunci gitu loh. Kebetulan kan sebelah gor tuh kelurahan ya. Orang yang udah nge-booking gor itu untuk bermain badminton nanyalah ke orang kelurahan, ini kok tumben sih belum buka. Nggak tahu nih, biasanya juga subuh udah ngepel, ini dari subuh tumben-tumbenan belum kelihatan orangnya gitu. Pakai kunci cadangan nggak bisa juga, dan pada akhirnya pintunya didobrak. Saat didobrak itu ya kaget lah semua. Si penjaga ini, penjaga yang masih muda, penggantinya yang bapak-bapak, udah tergantung. Dan videonya dia tergantung itu beredar luas di WhatsApp. Sebab ada orang yang melihat direkam, dan awalnya dari satu beredar luas lah, nyampe lah ke WhatsAppnya temennya kakak gua. Temennya kakak gua nanya, Pok, ini di dekat rumah lo ya? Mana? Oh iya gitu loh. Kapan kejadiannya? Jadi pagi. Disimpan lah sama kakak gua tuh. Pas disimpan, ya akhirnya gitu. Ini videonya yang gantung diri gitu. Kaget gue kaget banget asli. Dan ternyata si penjaga gornya itu gantung diri di tempat tangga yang selalu gue liatin. Ada apa dengan tangga sama kamar? Jadi gini posisinya, tangga, belokan ke tangga, naik gitu loh. Otomatis kan kayak letter L gini nih sama letter L gini. Nah di celah-celah letter L-nya itu dia mencintaikan, gue sih ngeliatnya kayak gorden gitu ya. Dia kayak mencintaikan gorden gitu, lalu melakukan hal itu gitu. Di video yang beredar, awalnya sih si perekam cuma jalan-jalan, wih rame nih, ada yang bunuh diri gitu. Kedengaran juga suara perempuan kayak teriak-teriak, wah, mas sayang gitu kan, kenapa? Nggak taunya yang teriak itu adalah si istrinya. Si istri orang yang melakukan suicide itu. Si perekam masuk, di center, sepersekian menit sama polisi diginin, mas, akhirnya buru-buru tuh rekamannya disampirin gitu loh. Tapi ya lumayan, ada sekitar 4-5 menitan gitu. Itu beredar luas. Sebenarnya gue mau masukin videonya di sini tapi nggak etis kan, nggak sopan banget. Kelihatan jelas banget dia tuh tergantung gitu. Yang pada akhirnya si istrinya jadi tersangka dan juga jadi saksi sebenarnya. Jadi saksi dan juga jadi tersangka. Asal muasalnya dia nekat melakukan ini karena bermula dari istrinya. Dia katanya sini ya, ini katanya yang beredar versi istrinya juga, istrinya selingkuh dan si anak muda ini yang jaga gor nggak terima gitu loh. Padahal ya mereka tinggal di situ, istri, anaknya masih kecil loh, masih bayi gitu, masih balita lah. Who's that? Hah? Anjing. Oh.
Dok. Mereka pasangan muda yang melakukan suicide itu atau bunuh diri itu sekitar 24-25an. Istrinya di bawah dia, masih muda gitu kan. Dan baru punya anak balita. Si suaminya awalnya curiga nih istrinya selingkuh, dan ternyata ada bukti-buktinya gitu loh, adalah bukti-buktinya, dan itu diungkapin juga sama istrinya di kantor polisi gitu. Setelah gue ngeliat videonya gitu kan, bener, video yang beredar, ada kontroversi nih antara dia bunuh diri atau dibunuh. Sebab aneh posisinya. Kalau orang bunuh diri, otomatis kan kakinya tergantung gitu ya. Ini anggap ini lantai nih, anggap ini lantai. Kalau orang bunuh diri kan ini nggak nyentuh lantai. Ini enggak, ini kakinya stand gitu loh. Kesentuh begini, ujung jari kakinya nyentuh ubin. Dan itu jelas, di videonya jelas. Ujung jari kakinya dua-duanya tuh stand begini, nyentuh ubin. Dengan kepala gitu loh, matanya melotot, kepala begini. Itulah yang jadi polemik, yang jadi kontroversi. Ini sebenarnya dia bunuh diri atau memang dibunuh gitu. Kalau orang bunuh diri kan otomatis dia udah mengukur nih ketinggiannya segini, yang digunakan segini, otomatis dia bakal menemui ajal dengan cara begini gitu. Tapi ini enggak. Kain yang digunakan itu, gordennya itu kepanjangan. Suara apa itu? Banyak kejadian banget sih. Nyesel gue syuting di base camp. Oke, balik lagi. Jadi gini loh, ini kayak ada yang nyender tadi begini. Bunyi suara krek gitu. Seriusan? Orang yang bunuh diri kan ngikut. Panggilnya. Seriusan tadi kedengaran suara gitu. Ya jadi itu, seperti itu yang bikin polemik dan kontroversinya itu. Kakinya tuh nggak menyentuh lantai, kedua ujung jari kakinya menyentuh lantai. Udahlah, gue bilang bodo amat, bukan urusan gue. Tapi di saat gue mencoba untuk bodo amat, tiba-tiba gitu loh. Gue ngeliat si anak muda ini malam-malam jalan dengan gontai gitu ya. Jalan dengan gontai, pokoknya kayak gontai, lo tau gak sih gontai? Nah, kepala nunduk, terus kayak orang pusing gitu, kayak orang banyak pikiran, jalan lemes, nunduk gitu. Naik ke tangga yang di atasnya ada kamar yang digor itu. Dia nurunin kain, diikat di L. Di L itunya kan dari besi, nih pegangan tangganya dari besi. Diikat di L-nya gitu, di L-nya ini, di L-nya diikat. Dilempar. Awalnya dia masih dikuasai dengan tingkat kesadarannya gitu. Gue lakuin atau enggak? Karena sudah dirasuki oleh bisikan setan kan. Padahal hati nuraninya yang di dalam ini masih ngomong, jangan. Gue tahu hati nurani dia itu masih bicara, jangan gitu. Tapi cuma bisikan-bisikan yang dari luar tuh, do that, lakuin sekarang, ayo lakuin, biar semua selesai gitu loh. Lo tuh nggak dianggap sama istri lo. Lo kan udah tahu dia cipar gitu kan, berselingkuh gitu, curang. Ya, lakuin gitu.
Cuma ada perlawanan lagi di hatinya, jangan, jangan gitu. Tapi karena dorongan dari bisikan yang di luarnya, bisikan setannya lebih kuat, akhirnya tanpa pikir panjang dia ikat, lompat. Pas saat lompat itulah, saat dia lompat nih, ini yang gue lihat ya, ini yang gue lihat, yang kebuka gitu yang gue lihat. Gue nggak tahu aja deh, entah gue nge-flashback, entah gue dejavu, gue nggak ngerti deh. Dia udah jatuh gitu kan, dia sempat kayak berontak-berontakin gitu loh, kayak mau ngebuka. Dan saat ini mulai kerasa sakit, baru kesadar dia, ini apa yang gue lakuin nih gitu. Kenapa? Ini kenapa gue jadi ngelakuin hal bodoh gitu. Jadi tingkat kesadarannya udah penuh lagi gitu loh. Dia baru-baru ingat, ini gue kenapa gitu. Tapi semakin dia berontak, ikatannya malah makin kencang. Pas dia mau ngebuka, tahu-tahu tuh gue seperti ngedengar suara krak gitu ya. Dari sini nih, krak gitu kan. Pas bunyi krak, dia langsung gitu kan. Turun tangannya. Pas turun tangannya, tiba-tiba ya langsung habis. Dia melotot. Kakinya gue masih sempat ngeliat gerak-gerak gitu. Nah, ujung kakinya menyentuh lantai. Disitulah ketemunya ajalnya dia selesai gitu, hidupnya dia selesai. Jadi saat dia mau melakukan, sebenarnya hati nuraninya nih di dalam tuh masih ngomong, jangan gitu. Cuma karena bisikan di luarnya lebih besar, do that, lakukan, dan dia juga udah terbakar emosi. Ya akhirnya inilah yang menang, bisikan setan lah yang menang gitu. Dia hilaf, dia kalap, dilakukanlah itu, suicide itu, bunuh diri itu, dengan cara gantung diri. Jadi pas dia udah gitu kan, udah selesai, barulah gue kaget lagi. Oh, ternyata itu dibalik kejadiannya gitu loh. Sedangkan ada kabar istri si ini, dia dibawa ke kantor polisi udah hampir 2 hari gitu. Sedangkan anaknya masih balita dan masih butuh susu. 2 hari sempat ditahan katanya untuk dijadikan saksi juga. Kenapa bisa kejadiannya seperti itu gitu. Nah, jadi segala sesuatu sih kalau memang ada baiknya, ini kan apalagi udah berkeluarga ya, menyatukan 2 kepala tuh memang agak susah. Kalau memang ada suatu hal yang terjadi, enaknya sih dibicarakan baik-baik, diselesaikan dengan cara baik-baik gitu. Bukan dengan cara diam, bukan dengan cara yang satu keluar, yang satu pergi gitu. Sebenarnya sih itu nggak baik juga. Selesaikanlah dengan cara yang ya talk to talk lah, bicara dengan cara bicara. Jangan sampai yang dari luar yang bicara, bisikan yang dari luar yang bicara, yang pada akhirnya kita kehilangan akal sehat, hati kita juga nggak bicara, akhirnya kalahlah kita dengan bisikan setan. Setidaknya kita mencari tahu dulu nih kebenarannya seperti apa, jangan terus langsung menjudge dan putus asa. Jujur sih, gue jujur ya, gue juga hampir melakukan hal itu saat umur gue mau 20. Gue hampir bunuh diri loh. Gue hampir menghabiskan hidup gue dengan cara menggantung. Ini baru gue ceritain di sini. Karena ada suatu hal yang bikin gue udah putus asa banget, frustasi. Seperti sama si anak muda ini, si korban yang ini, bukan korban sih, yang pelaku ini. Ini bicara, cuma di sininya udah penuh nih. Udah penuh banyak omongan. Ayo. Terus, gak usah ragu, setelah ini bakal selesai kok. Setelah ini udah nggak ada apa-apa lagi kok. Bakal enak kok. Tapi di sini nih cuma kedengeran kayak cuma satu suara gitu. Jangan.
jangan. Itu juga sama gue alami, kedengaran semua nih, banyak suara, ayo terus. Di sini jangan. Seperti itu juga yang kejadian sama si dia gitu loh. Tapi dia kalah dengan ini. Yang alhamdulillahnya di saat gue mulai frustasi, udah mau begini gitu kan. Ini terserah kalian mau percaya mau enggak. Ada yang menolong. Gue mau melakukan itu di tempat gue kerja. Ada yang tahu gitu kan. Digedor-gedor lah itu pintunya. Nan, kamu ngapain? Lo tau gak sih, kalau di atas pintu tuh biasa ada ventilasi yang dari kayu yang begini, yang jejer gitu. Ventilasi. Pada ngintip gitu kan. Nan jangan gitu. Tapi suara itu gak kedengaran, yang kedengaran cuma ayo lakuin gitu. Walaupun kedengaran nih, nan jangan, tapi yang lebih dominan ini yang di kepala. Ayo lakuin. Pas gue udah mau begini, didobrak lah pintu. Digampar gue, pak gitu loh. Apa-apaan kamu mau begini? Nggak begini caranya. Akhirnya gue nangis kan, gue peluk, gue baru sadar gitu. Hilang nih suara-suara, yang di sini langsung kayaknya udah nggak ada suara lagi, tapi yang di sini juga nggak ada suara dan ini agak lebih tenang. Gue langsung meluk gitu kan, gemeteran. Gue mau melakukannya dengan kabel, nih kabel yang tebal kayak gini nih. Jadi itu, kalau segala sesuatu baiknya ya jangan putus asa dulu deh. Selama lo masih punya Tuhan, masih punya Allah, dan kalau memang ada masalah, lo bisa sharing dengan orang yang lo percaya. Sharing lah, jangan lo tahan sendiri. Takutnya gitu, di saat lo nahan sendiri, yang dari luar lah yang bicara, bisikan-bisikan yang dari luar yang akan bicara nantinya gitu. Jadi itu yang dialami sama si pasangan muda ini. Dia curiga istrinya selingkuh dan ternyata betul, ada bukti-buktinya juga. Tapi dia nggak membicarakannya dengan baik-baik, malah putus asa gitu kan. Ininya ngelawan, yang ininya juga membisiki. Akhirnya perlawanan lah, bisikan dari luar, setan sama hati nurani. Kalau hati nurani udah kalah ya udah, menanglah itu. Jadi yang gue sesalinya gini, pas dia udah keikat, jatuh, dia merasakan sakit, baru dia sadar. Gue kenapa gini gitu. Itu yang gue lihat dari ekspresinya ya. Bukan lemes lagi, bukan uyu lagi, bukan kayak orang gontai lagi, bukan kayak orang hopeless gitu. Bukan kayak orang kayak tanpa harap. Matanya langsung sadar lagi pas dia lagi mau berusaha buat ngebuka gitu, tahu ya namanya udah tergantung, makin lo gini makin kenceng dong, digerak-gerak, kedengaran bunyi krak gitu loh, pas krak gitu kan, gue dengar suara kayak ngorok, tangannya tato langsung lepas, kakinya udah kejang-kejang gitu kan, baru udah habis gitu deh. Ada videonya tapi nggak mungkin gitu ya gue masukin ke sini. Jadi ya intinya itu, kalau kita punya masalah, sharing lah dengan orang yang kita percaya, berbagi gitu. Kalau lo sudah berkeluarga, nyatukan dua kepala tuh memang susah. Intinya ya bicara, talk to talk dengan hati, bukan dengan emosi. Takutnya kalau kita udah emosi, yang bicara malah yang lain. Ya jadi itu pengalaman gue, bukan pengalaman sih, cerita yang dari video WhatsApp yang beredar, tapi gue malah ngeliat ke belakangnya gitu kejadiannya seperti apa. Karena beredar rumor si istrinya dijadikan tersangka, ya bunuh diri tapi kaki nyentuh gitu. Itu kan sama aja kayak orang melakukan pembunuhan. Nggak mungkin kalau orang bunuh diri kakinya nyentuh gitu. Makanya diduga itu pembunuhan, bukan bunuh diri. Tapi memang yang gue lihat ya itu,
Cuma gue nggak mungkin dong gue bilang oh itu memang bunuh diri karena ini yang gue lihat. Nggak bisa gue bicara kayak gitu, sebab dari mana gitu, dari mana buktinya kalau cuma gue bilang iya gue ngeliat gini, gue siapa gitu kan. Ya intinya itu, kalau kita udah hilaf, udah emosi, udah hilang kendali, logika nggak akan bisa lagi bicara, hati udah mulai tertutup. Udah deh, mendingan kalau lo sendiri gitu, lo jangan menyendiri di kamar, jangan. Lo keluar nyari udara yang enak. Kalau lo mau bicara, curhat ya curhatlah dengan orang yang pas gitu, yang bisa ngasih solusi. Setidaknya lo keluar ngapain kayak lo jajan atau ngapain terserah gitu kan. Asal jangan di dalam kamar yang bikin lo malah tambah sumpah seperti itu. Nah, jadi itu cerita gue di tempat gue gitu kan, gak jauh dari rumah gue, orang yang melakukan suicide atau bunuh diri karena kecurigaannya istrinya selingkuh, dia putus asa, akhirnya menghabiskan hidupnya menemui ajalnya dengan cara yaitu dengan cara yang ya gitulah, mengikat gitu ya. Jadi sekali lagi saran gue, apapun yang terjadi, se-hopeless-hopelessnya Allah, se-pusing-pusingnya kita, carilah cara yang baik. Jangan ngambil yang negatif, jangan ngambil cara instan, dengan cara mengakhiri hidup gitu. Hidup dan mati udah ada jatahnya kok, cepat atau lambat kita akan bertemu dengan yang namanya ajal ya. Dan gue juga sempat sih ngerasain gimana rasanya hopeless, gimana rasanya mau jadi korban gitu. Bener, ternyata betul. Saat udah emosi ini nggak bicara, yang bicara nih yang dari luar. Tapi ketika lo tersentuh dengan sesuatu, misalnya yang ikhlas aja, ini bicara lagi, yang ini udah kalah gitu ya. Semoga cerita gue kali ini ada manfaatnya. Seberat-beratnya cobaan hidup, apalagi sekarang nih berat banget buat gue, jangan sampai putus asa ya. Tetap semangat juga, tetap selalu jaga kesehatan, dan semoga kita juga selalu dilindungi oleh Allah, Tuhan semesta alam. Dan semoga juga pandemi yang melanda dunia, khususnya Indonesia dan umumnya pada dunia, cepat berakhir ya, agar semua juga gak stres gitu kan. Jadi itu aja cerita gue, semoga ada manfaatnya ya. Kalau memang berguna, silakan di like, di komen, di subscribe, dan di share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Sekali lagi, gue Runan Handoyo di sini hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman yang gue alami. Kalau mau percaya silakan, tidak ya monggo, nggak apa-apa. Itu ya. Se-hopelessnya kita, sepusing-pusingnya kita, serumit-rumitnya masalah hidup, pasti bakal ada jalannya. Allah nggak akan memberi cobaan yang di luar batas kemampuan kita ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari gue, Runan Handoyo. Oh ya, terima kasih juga. Ini kayak gini nih, di telinga gue tuh kalau berdenging kayak gitu suaranya tuh. Terima kasih juga untuk Mbak Nurjana, kaos Arjunanya keren banget, cakep. Mbak Nurjana di Magelang, sukses buat fanbase Cabai Setan ya. Nurjana nih suka banget loh kaosnya ya. Sehat selalu Mbak Nurjana, Ilham juga sehat selalu di sana, Bapak juga sehat selalu di Magelang ya. Oke, terima kasih. Sebelum gue tutup video gue, kembali lagi, kalau suka silahkan di komen, di like, di subscribe, dan di share kalau memang ada manfaatnya.
nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua.